Halo rekan-rekan investor, welcome back di sesi bedah saham kita. Sebagai mentor kalian hari ini, tujuan utama kita adalah membedah, tuntas, dan mengevaluasi harga wajar dari PT Triputra Agro Persada Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan kode emiten TAPG. Oke, langsung aja kita dive in ya. Kita bakal bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perusahaan agribisnis raksasa ini, dan gimana sih peluangnya buat nambah cuan di portofolio kalian. Di sesi mentoring kali ini, alurnya bakal berjalan logis banget. Kita bakal mulai dari mengukur realitas fundamental bisnisnya, masuk ke deretan angka kinerja keuangan, lalu cek seberapa wajar valuasi sahamnya, sampai bedah prospek dan risikonya. Terakhir, pastinya kita tarik kesimpulan untuk strategi investasi. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu profil fundamental TAPG. Sebelum kita terlalu pusing mantengin layar dan pergerakan harga saham, ingat ya, seorang investor sejati harus paham dulu bisnis asli yang mendasarinya. Perusahaan yang didirikan sama veteran industri Bapak Theodore Permadi Rahmat di tahun 2005 ini tuh bukan cuma entitas di atas kertas. Operasi fisik mereka benar-benar masif. Bayangin aja, mereka mengoperasikan 18 pabrik kelapa sawit yang aktif. Jadi, kita lagi menganalisis sebuah mesin uang yang nyata dan sangat padat modal, bukan sekedar nebak-nebak angka doang. Skala operasi emiten ini tuh benar-benar luar biasa luas. Aset inti mereka berupa 23 lahan perkebunan kelapa sawit yang tersebar dengan sangat strategis di wilayah Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Luas operasional yang masis ini adalah fondasi paling dasar dari skala ekonomi yang nantinya bakal sangat menopang margin laba mereka. Dan dari sinilah kita mulai melihat apa yang sering disebut Warren Buffett sebagai moat alias parit pertahanan ekonomi perusahaan. Fakta menariknya, ada porsi yang super dominan dengan angka masif 82,4% untuk usia tanaman menghasilkan puncak. Ini krusial banget loh. Kenapa? Karena dominasi usia produktif prima ini ngejamin hasil panen yang sangat tinggi dan stabil. Buat kita sebagai investor, ini ngasih visibilitas arus kas yang super jernih, paling nggak untuk 1 dekade penuh ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita lihat gimana keunggulan operasional tadi diterjemahkan ke laporan keuangan mereka di tahun 2025. Hasil kerjanya benar-benar nyetak rekor yang luar biasa. Pendapatan mereka meroket tajam hampir 18%, nyentuh angka 11,4 triliun rupiah. Dan laba bersihnya juga melesat ke 3,7 triliun rupiah. Yang bikin saya geleng-geleng kepala sebagai mentor kalian adalah mereka bisa mencetak pertumbuhan top line dan bottom line yang masif ini justru di tengah volatilitas harga komoditas global. Ditambah lagi, margin laba bersih yang bertengger di 32,5% itu adalah bukti nyata tingkat efisiensi operasional yang ekstrim. Tapi tunggu dulu, ini dia nih metrik jagoannya, 34% untuk return on equity atau ROE. Nah, yang bikin hal ini super menarik adalah angka ini nunjukin disiplin alokasi modal yang sangat-sangat mutakhir. Mencetak imbal hasil ekuitas setinggi ini di industri perkebunan yang kita tahu sangat padat modal adalah sebuah pencapaian yang fantastis. Ini benar-benar nyerminin tingkat eksekusi kelas atas dari para dewan direksinya. Terus, pertanyaannya, apa sih untungnya rentetan angka menakjubkan tadi buat dompet kita sebagai pemegang saham retail? Jawabannya ada pada tingkat imbal hasil dividennya yang berkisar di 8,7%. Ini bukan cuma janji manis pertumbuhan kapital di masa depan ya. Ini adalah pengembalian kas yang real, sangat tangguh, dan langsung cair masuk ke rekening dana nasabah kalian. Masuk ke bagian ketiga, dan bisa dibilang ini bagian yang paling kritis. Fundamental udah jempolan, tapi pertanyaannya, apakah harga pasar saat ini wajar? Sebagai investor cerdas, mari kita bedah kelipatan rasio valuasinya secara objektif. Kalau kita perhatikan, rasio price to book atau PBV TAPG ini ada di 3,68 kali. Lumayan jauh di atas rata-rata sektornya yang cuma di kisaran 1,99 kali. Kelihatannya mahal banget ya? Tunggu dulu. Coba cek rasio price to earnings atau PER-nya. Justru sedikit lebih rendah dari kompetitor, di angka 11,15 kali. Kok bisa gitu? Karena pasar modal rela ngasih harga premium buat nilai buku TAPG. Dan ini sepenuhnya dibenarkan oleh margin laba dan rasio ROE mereka yang memang ngalahin rata-rata industri.
Kendati demikian, saya harus tetap menyajikan realitas pasar ini secara netral. Saat ini ada tarik-menarik pandangan valuasi yang cukup tajam. Di satu kubu, model discounted cash flow yang sangat konservatif dari Alpha Spread ngasih vonis pesimis. Mereka menempatkan nilai intrinsik TAPG cuma di Rp1.014, yang artinya saham ini dianggap overvalue 50%. Tapi di kubu seberang, konsensus analis Wall Street dan riset sekuritas lokal malah sangat optimis ngasih rekomendasi beli. Mereka matok target harga di angka Rp2.289 sampai Rp2.700 karena yakin banget sama potensi upside komoditas dalam waktu dekat. Sekarang kita geser ke bagian keempat, dan kita bakal lihat faktor-faktor makro apa aja yang bakal jadi pendorong ke salah satu target valuasi tadi. Mari kita petakan lanskap makronya nih. Ada banyak angin segar pendorong pasar, mulai dari langkah strategis TAPG yang ngebangun joint venture buat biokokas dan biogas, sampai implementasi kebijakan B40 dari pemerintah yang jelas bakal nopang permintaan domestik. Keyakinan pasar terhadap katalis ini juga kelihatan banget dari derasnya arus dana asing yang masuk sampai sekitar Rp450 miliar di September lalu. Tapi ya, sebagai mentor saya selalu ingatin kalian untuk tetap objektif mengukur risiko. Misalnya nih, pasokan global yang ketat ditambah lagi ada aturan deforestasi Eropa atau EUDR yang bisa banget bikin jalur logistik ekspor mereka jadi lebih rumit ke depannya. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Waktunya ngerangkum semua analisis tadi jadi satu kesimpulan strategi buat portofolio kita. Jadi, poin krusialnya ada pada rangkuman ini. TAPG itu benar-benar udah membuktiin rekam jejaknya sebagai operator agribisnis yang luar biasa tangguh dan disiplin. Mereka pintar memadukan penghematan biaya untuk dapatin efisiensi tinggi, tapi di saat yang sama nggak lupa menjalankan komitmen lingkungan global. Ini tuh elemen yang udah jadi harga mati kalau mau menang di pasar komoditas zaman sekarang. Nah, pada titik ini tugas saya sebagai mentor ngasih kacamata analisisnya udah selesai. Sekarang pelatuk investasinya ada di tangan kalian. Berdasarkan semua data komprehensif yang udah kita bedah bareng, coba renungkan ini. Apakah harga pasar yang rasanya premium secara nilai buku ini benar-benar layak dibayar demi dapat mesin pencetak ROE 34% tadi? Ataukah insting investor kalian bilang, mending sabar dulu deh, tunggu fluktuasi mereda demi dapat margin of safety yang lebih lebar? Keputusannya ada di jari kalian. Tetap objektif, disiplin sama prinsip kalian, dan jangan pernah bertaruh ngelewatin batas profil risiko ya. Sampai jumpa di sesi bedah portofolio kita selanjutnya.